Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Nuriska Indriani dari kelas P2K Akuntansi dengan NIM 206220124 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial input jurnal pada sistem Excel. Video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah Desktop and Cloud Accounting oleh Bapak Dr. Ari Eksandi SEMAKT. Untuk video selengkapnya mari kita simak. Untuk layar menu utama dari Excel yang kita akan input. Nah, nanti kita kalau sudah seperti ini, kita buatkan aja sekalian teman-teman untuk nama perusahaannya, sama kayak seperti yang kemarin saya telah buat. Kalau yang kemarin itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, tapi kalau untuk perusahaan yang saat ini saya akan mau buat, dia perusahaan dagang. Nanti kita lihat aja perbedaannya ya teman-teman. Untuk perusahaan dagang ini, nama perusahaannya adalah Panorama Hijau. Jadi kita isi dulu. Untuk periode pelaporannya itu dia bulan Mei 2016, jadi saya input aja Mei 2016. Kalau sudah seperti ini, kita enter, lalu kita lanjutkan ke daftar akun. Nah, ini dia sama seperti kemarin ya teman-teman. Jadi kita agar nanti di neraca atau di jurnalnya, di jurnal kan nanti kita akan membuat jurnal ya, karena kan kita akan menginput jurnal pada sistem Excel. Jadi dia nanti akan otomatis teman-teman semuanya, kalau sudah kita input jurnal, dia akan otomatis masuk ke neraca ataupun laba ruginya. Oleh karena itu kita input terlebih dahulu untuk di daftar akunnya. Nanti kalau misalkan ini nggak sesuai teman-teman sama yang teman-teman buat, ini bisa kalian hapus. Caranya gimana sih? Untuk hapusnya kalian klik dulu kolomnya, nanti kalian klik hapus akun, ataupun langsung di nama akunnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan punya saya sendiri, untuk daftar akunnya memang yang di pertama itu ada kas. Jadi kalau memang kode akunnya berbeda, teman-teman bisa diganti aja sesuai dengan yang teman-teman buat, seperti itu. Untuk saldo awalnya kalau teman-teman nggak sesuai, kalian bisa hapus aja ya, karena kalau saldo awal kasnya di soal punya saya itu sejumlah 83.600.000 rupiah. Nah, seperti ini. Untuk yang akun kedua itu ada piutang usaha. Piutang usaha itu kodenya kode akunnya 1112. Kita klik piutang usaha. Untuk pos saldonya masih sama. Untuk saldo awalnya dia tetap masih ada di debit sejumlah 233.900.000 rupiah. 233.900.000 rupiah. Ya. Untuk yang ketiga itu ada persediaan. Untuk kode akunnya ada di 11151-1115. Ya. Untuk yang ketiga itu ada persediaan. Nah, untuk pos saldo itu ada di debit sama ada di neraca. Nah, ini dia. Nanti untuk saldo debitnya itu sejumlah 624.400.000 rupiah. Nah, ini teman-teman input dulu nih semuanya sesuai dengan yang teman-teman sudah buat. Itu semuanya sudah diinput. Nanti kalau sudah semuanya diinput, nah nanti jadinya akan seperti ini. Ini pokoknya kalian input dulu sesuai dengan yang ada di soal untuk daftar akunnya. Nanti kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu ke bawahnya, enter. Nah, ini dia kalau sudah ini
daftar akun yang kalian input semua seperti yang tadi saya bilang, dari mulai kas, bidang usaha, persediaan, pakaian dan rekrut, pokoknya semua yang ada di transaksi dari tanggal 1 Mei sampai dengan akhir bulan Mei, dan sampai dengan jumlahnya balance sama ya. Kalau sudah berarti kita lanjut untuk penginputan jurnal. Nah, ini dia. Untuk penginputan jurnal memang dia dari aplikasi dari sistem Excelnya memang sudah terisi dari dosen saya. Jadi ini kalian hapus aja nggak apa-apa. Nanti otomatis untuk kode akunnya terhapus. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita input dari mulai dengan tanggal 1 bulan 5 2016. Untuk keterangan yang pertama itu ada membayar sewa. Nah, untuk membayar sewa, untuk nama akunnya apa sih? Untuk membayar sewa sama dengan beban sewa pada kas. Beban sewa ini kalau bisa langsung di enter aja teman-teman, karena kalau misalnya nggak di enter dia otomatis keganti dari yang kita pilih tadi itu. Jadi kita enter baru kita pilih lagi pada kas. Nah, diusahakan teman-teman untuk kode akunnya ini harus muncul. Jadi diusahakan harus muncul kalau bisa. Jadi kalau nantinya tidak muncul dia berpengaruh pada neraca ataupun laba ruginya. Jadi kalau bisa setelah kalian input untuk tanggal transaksi, keterangan nama akun, kalian langsung cek dulu nih kode akunnya sudah muncul atau belum, seperti itu. Kalau sudah, kita isi untuk di nominalnya. Untuk nominal bulan sewanya itu ada 5 juta rupiah. Di debit 5 juta, di kredit pun sama 5 juta rupiah. Sudah di enter ya. Nah, kalau sudah kita lanjut di tanggal 3. Di situ ada pembelian kredit kalau di soal saya ya. Nanti tuh soalnya bisa saya bacakan ulang. Jadi narasinya pembelian kredit aja. Pembelian kredit. Nah, untuk pembelian kredit ini ada persediaan. Yang pertama tuh ada persediaan. Kalau sudah kita enter, utang usaha. Utang usaha kalau sudah di enter kembali. Nah, kalau sudah kita isi kembali untuk nominalnya. Untuk nominalnya sejumlah 36 juta rupiah. Intinya kalau bisa, ini kan di sini ada keterangan ini tadi transaksi diterima ataupun tadi yang di sini pokoknya dia berubah-ubah teman-teman. Kalau bisa, kalau memangnya dia sudah betul, dia akan transaksi diterima biasanya ya. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor yang 4. Nah, soal nomor 4 ini tanggal 4 bulan 5 2016. Di soal nomor 4 ini ada pembayaran ongkos kirim. Pembayaran ongkos kirim. Di sini ada beban angkut
atau juga dia bisa disebut beban angkut. Jadi untuk nama akunnya itu beban angkut pembelian pada kas. Nah, untuk nominalnya Rp600.000. Nah ini teman-teman, kalau memangnya dia ada yang salah, biasanya ada keterangannya cek transaksi. Biasanya kalau memangnya nggak balance ataupun ada teman-teman salah input ataupun salah, misalkan kayak salah masukin seharusnya di debit, tapi maksudnya kayak seharusnya di ini kan setelah di debit teman-teman biasanya sudah kredit nih, tapi teman-teman tetap input di bawahnya nilai 600.000 ini tetap di debit. Biasanya dia tetap keterangannya cek transaksi. Jadi kalau misalkan kita inputnya di kredit, kita coba ya dimasukkan 600.000. Nah, dia akan berubah otomatis keterangannya transaksi diterima. Kita lanjut lagi untuk tanggal selanjutnya itu bentar ya, tanggal selanjutnya itu ada di tanggal 6. Itu ada transaksi penjualan atau penjualan secara kredit. Jadi sini keterangannya penjualan kredit aja nggak apa-apa, atau penjualan secara kredit nggak apa-apa. Nah, untuk penjualan kredit ini untuk nama akunnya itu piutang usaha penjualan, piutang usaha penjualan, beban pokok penjualan, sama persediaan. Lagi teman-teman untuk di nominalnya, untuk piutang usahanya sejumlah 68.500.000. Untuk piutang usahanya juga sama, untuk di beban pokok penjualannya 41 juta. Kalau sudah, kita lanjut di tanggal 7. Ini kalian lakukan semua sampai dengan transaksi teman-teman itu habis, seperti itu. Jadi semisal kalau misalkan teman-teman sampai tanggal 30 itu kalian lakukan semuanya pakai bullet journal sesuai dengan transaksi yang ada dengan di soal itu. Sampai tanggal 30 ya berarti teman-teman buat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Kalau dia sampai tanggal 31 berarti teman-teman sampai di akhir bulan di tanggal 31, seperti itu. Ini kalian isi yang tadi saya bilang itu, kalian isi sampai tanggal terakhir sesuai dengan yang di soal teman-teman. Nanti kalau sudah, nanti dia ketahuan untuk neraca dan rugi itu dia balance atau tidak, seperti itu. Jadi saya akan bahas dari tanggal 1 Mei 2016. Disitu untuk membayar sewa bulan Mei senilai 5 juta rupiah. Untuk keterangannya membayar sewa aja cukup. Untuk nama akunnya beban sewa pada kas. Ininya jangan lupa kode akunnya dia akan muncul nanti kalau sudah. Sini nominalnya dimasukkan masing-masing 5 juta tadi. Untuk di tanggal 3 Mei di sini ada membeli barang secara kredit dari Martin dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 36 juta.
di tanggal 3 ini ada pembelian secara kredit. Untuk nama akunnya di sini ada persediaan hutang usaha untuk nominalnya 36 juta. Untuk di tanggal 4 itu ada membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei senilai 600.000. Ada pembayaran ongkos kirim nih di tanggal 3 ini nominalnya Rp600.000, berarti beban angkut pembelian pada kas sejumlah 600.000 di debit dan kreditnya 600.000. Selanjutnya di tanggal 6 ada menjual barang secara kredit kepada Khairuddin dengan syarat 2/10 NP30 FOB pengiriman senilai 68.500.000, beban pokok penjualan sebesar Rp41 juta. Berarti di tanggal 6 bulan 5 2016 melakukan penjualan secara kredit kembali. Di sini kan tadi udah pembelian nih. Kalau di sini melakukan menjual barang secara kredit, berarti penjualan secara kredit untuk nama akunnya piutang usaha pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan. Untuk piutang usahanya nominalnya 68 juta kalau kita lihat di soal ya, 68.500.000 di debit dan juga di kreditnya. Untuk beban pokok penjualannya sesuai dengan soal juga, untuk beban pokok penjualan sebesar 41 juta berarti di debit. Untuk persediaannya masuk ke kredit 41 juta. Kita lanjut. Nah, di soal nomor 7. Di nomor 7 ini ada menerima kas sebesar 22.300.000 dari Harun atas pelunasan piutang. Berarti pelunasan piutang itu narasinya atau nama akunnya kas pada piutang sejumlah 22.300.000. Untuk di tanggal 10 ini ada menjual barang secara tunai senilai 54 juta. Beban pokok penjualan adalah 32 juta. Berarti penjualan barang secara tunai. Kalau kita sudah kredit nih, kalau ini secara tunai. Berarti kas pada penjualan dan beban pokok pada persediaan. Kasnya itu sejumlah 54 juta di debit, penjualan di kredit 54 juta, beban pokoknya itu 32 juta di debit, serta persediaannya di kredit 32 juta. Kita lanjut di tanggal 13. Di tanggal 13 ini ada membayar barang yang dibeli pada tanggal 3 Mei. Nah, keterangannya berarti di sini pembayaran hutang aja. Pembayaran hutang kalau memang mau ditambahkan biar lebih jelas boleh. Pembayaran hutang di tanggal 3 Mei. Hutang usaha pada kas sama potongan pembelian, jangan lupa karena memang kan di sini ada potongan pembelian di tanggal 3-nya. Jadi di sini hutang usahanya sejumlah 36 juta. Terus kasnya ini masuk di kredit sejumlah 35.280.000. Untuk potongan pembeliannya 720.000. Kita lanjut di nomor 15 atau tanggal 15. Tanggal 15 ini ada membayar beban iklan untuk sisa setengah bulan Mei sebesar atau senilai 11 juta. Berarti di sini beban iklan atau membayar beban iklan untuk nama akunnya beban iklan pada kas nominal 11 juta rupiah, seperti itu. Untuk di tanggal 16 soalnya itu ada menerima kas dari penjualan tanggal 6. Berarti dia menerima kas hasil dari penjualan tanggal 6 Mei. Di sini pelunasan penjualan tanggal 6 Mei. Di sini ada kas pada potongan penjualan dan juga piutang usaha. Nominalnya 67.130.000 di debit. Untuk potongan penjualan di debit juga 1.370.000 dan piutang usahanya 68.500.000. Untuk di tanggal 19 tentang ya, untuk tanggal 19 itu membeli barang secara tunai 19. Nah ini nih tanggal 19 ada 2 transaksi ternyata ya. Di sini tadi sudah. Untuk yang tanggal 19 yang kedua itu ada pembayaran utang. Membayar utang kepada Budiman sebesar 33.450.000 atas utang penjualan. Berarti tanggal 19 ini ada membayar utang untuk nama akunnya utang usaha pada kas nominalnya 33.450 debit. Untuk kasnya masuk di kredit sejumlahnya sama 33.450. Untuk di transaksi tanggal 20 itu membayar kepada Khairuddin sejumlah 13.230 untuk pembayaran barang yang diretur dari penjualan tanggal 6. Faktur barang yang diretur sebesar 13.500.000 dan beban pokok penjualan yang diretur 8 juta rupiah.
Berarti di sini untuk narasinya kita tuliskan atau ketikkan retur penjualan aja di tanggal 20. Di sini ada retur penjualan, kas, persediaan, sama beban pokok penjualan. Untuk retur penjualannya di sini tertera 13.230.000 ya. Debit dan juga di kreditnya kasnya. Untuk persediaannya itu sejumlah 8 juta rupiah kalau di soal nih. 8 juta di debit untuk persediaan sama dengan beban pokok penjualannya 8 juta di kredit. Untuk di tanggal 20 selanjutnya, ini di tanggal 20 selanjutnya menjual barang secara kredit kepada Krisna dengan syarat 1/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 110 juta, beban pokok penjualan sebesar 70 juta rupiah. Berarti di sini penjualan secara kredit kembali. Untuk nama akunnya piutang usaha pada beban pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan. Di sini 110 juta di debit, untuk piutang usahanya penjualannya masuk di kredit 110 juta. Untuk beban pokok penjualannya itu masuk di debit 70 juta rupiah, persediaannya masuk di kredit 70 juta rupiah. Untuk di tanggal transaksi 21 membayarkan biaya pengiriman untuk penjualan kepada Krisna tanggal 20 Mei sejumlah 2.300.000 demi kenyamanan pelanggan. Nanti tanggal 21 membayar biaya angkut penjualan nih yang di tanggal 20. Berarti beban angkut pembelian pada kas sejumlah 2.300.000 masing-masingnya. Tanggal 21 lagi menerima kas sebesar 42.900.000 dari giro atas pelunasan piutang. Berarti tanggal 21 diketikkan lagi membayar biaya angkut pelunasan piutang ya. Tadi di sini kan menerima kas sebesar atas pelunasan piutang. Oke, berarti untuk nama akunnya kas pada piutang sejumlah 42.900 debit. Untuk kasnya piutang usahanya masuk di kredit 42.900. Untuk di tanggal 21 yang ketiga itu ada membeli barang secara kredit dengan syarat 1/10 N/30 FOB tujuan senilai 88 juta. Berarti di sini ada membeli barang secara kredit, persediaan pada utang usaha, persediaannya di 88 juta, untuk utang usahanya 88 juta di kredit. Nanti tanggal 24 ada mengembalikan barang rusak yang telah dibeli pada tanggal 21 Mei 5 juta rupiah. Berarti di sini di tanggal 24 itu retur pembelian utang usaha pada persediaan, utang usahanya 5 juta di debit, untuk persediaannya masuk di kredit 5 juta rupiah. Untuk di tanggal 26 ada mengembalikan uang atas penjualan secara tunai 7.500.000. Harga pokok penjualan barang yang diretur 4.800.000. Sini retur penjualan, kalau tadi retur pembelian ini retur penjualan. Retur penjualan pada piutang usaha, persediaan pada beban pokok penjualan. Retur penjualannya sejumlah 7.500.000 di debit, untuk piutang usahanya di kredit 7.500.000, persediaannya masuk di debit 4.800.000, dan untuk beban pokok penjualannya masuk di kredit 4.800.000. Untuk di tanggal 28 ada transaksi membayar gaji tenaga penjual sebesar 56 juta dan gaji kantor sebesar 29 juta. Di sini untuk narasinya atau keterangannya membayar gaji untuk penjualan dan kantor aja, digabung aja nggak apa-apa. Untuk nama akunnya ini ada beban gaji kantor, beban gaji penjualan, beban gaji kantor pada kas. Di sini 56 juta di debit untuk beban gaji penjualan, untuk beban gaji kantor di debit 29 juta, untuk kasnya masuk di kredit 85 juta rupiah. Untuk di tanggal 29 ini ada membeli perlengkapan toko secara tunai 2.400.000. Berarti pembeli perlengkapan toko tanggal 30 itu ada penjualan secara kredit. Kita lihat nih soalnya untuk tanggal 30 itu menjual barang secara kredit kepada Tasya dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 78.750.000, beban pokok penjualan sebesar 47 juta. Ini penjualan secara kredit, piutang usaha pada penjualan, beban pokok penjualan dan persediaan. Piutang usahanya masuk di 78.750.000 di debit, untuk penjualannya masuk di kredit sejumlahnya sama ya 78.750.000. Untuk beban pokok penjualannya di sini tadi beban pokok penjualan itu
47 juta, berarti masuk di debit 47 juta, persediaannya pun masuk di kredit 47 juta. Untuk di tanggal 30 selanjutnya itu ada menerima kas dari penjualan tanggal 20 Mei nih, ditambah ongkos kirim yang dibayarkan pada tanggal 21 Mei. Berarti pembayaran piutang nih. Ada keterangannya. Untuk nama akunnya di sini ada kas yang pertama masuk di debit 108.900. Untuk yang keduanya itu ada potongan penjualan sejumlah 1.100.000 di debit. Untuk piutang usahanya masuk di kredit 110 juta. Untuk kasnya itu masuk di debit 2.300.000. Untuk beban angkut pembeliannya masuk di kredit 2.300.000. Untuk di transaksi terakhir, di soal terakhir itu ada membayar untuk pembelian tanggal 21 Mei dikurangi retur tanggal 24 Mei. Sini ada pembayaran hutang, berarti pembayaran hutang yaitu utang usaha pada potongan pembelian dan pada kas. Berarti utang usaha 83 juta masuk di debit 83 juta. Terus potongan pembeliannya masuknya di kredit nih. Potongan pembeliannya itu di kredit 830.000 sama kasnya masuk di kredit juga 82.170. Kalau sudah seperti ini kalian klik. Kita lanjut lagi nih, kita liatin neracanya dulu, dia sudah ngeling atau belum. Kalau untuk penginputan jurnalnya sih cukup seperti itu. Yang penting kalian sudah buat dulu di sebelumnya misalkan kalian buat dulu nih di Excel yang nggak terpakai atau gimana, atau di Excel baru. Nanti kalau memang sudah baru kalian input gitu. Jadi ketahuan kalau memang ada yang salah ataupun memangnya ada yang harus dikoreksi kembali seperti itu. Kalau udah, kita lanjut lagi nih, ada di yang lanjutnya itu ada di laporan posisi keuangan atau di neraca ya, di neraca. Nah kalau di sini kan kalau kita lihat semuanya belum ngeling ya. Kalau seperti ini kita tetap caranya sama kayak yang kemarin. Ini kita ubah manual aja teman-teman. Jadi yang ini, kalau yang di sini untuk aset lancarnya, jadi ini kita hapus aja. Nah di sini kita ketik aset lancar. Nah aset lancar. Nah untuk aset lancar yang pertama itu kode akunnya ada kas. Kita sesuaikan aja teman-teman sama yang sebelumnya kita sama yang di daftar akun kita. Untuk kas kita kan tadi 11110, kita enter, dia nanti otomatis teman-teman untuk nilainya munculnya. Terus kalau enggak ini kita pindahkan ke bawah aja teman-teman, maaf ya. Karena kalau di sini, kalau di atas ini dia nggak ada totalnya, saldonya nggak ada nolnya. Jadi coba kita pindahkan ke bawah dulu ya. Nah ini dia, berarti ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa, ini kalian hapus aja, terus baris. Nah seperti ini teman-teman. Yang pertama ada kas, yang kedua itu ada piutang usaha. Piutang usaha tuh sama 1 minus strip 1112. Nah yang ketiga itu di sini ada persediaan ya. Persediaan itu 1.115. 1, 2, 3, 5. Yang keempat itu ada perkiraan barang di retur. Perkiraan barang di retur. Nah, nanti dia otomatis teman-teman semuanya di sini ya. Asuransi dibuat di muka. Saya input semua. Tadi sama aja caranya kayak yang seperti di aset lancar. Nanti kalian tinggal ikutin aja nih yang seharusnya masuk di neraca yang mana aja. Nanti dia sudah otomatis teman-teman semuanya. Jadi kalian cukup input kode akun, kalian enter, nanti dia untuk nama dan saldonya otomatis. Nanti kalau sudah semua terinput, di sini nanti untuk saldonya sudah sesuai, untuk total aktifanya, total kewajiban dan ekuitasnya sudah sesuai. Sini 1.488.250.000. Untuk total aktifanya pun sama. Berarti kalau sudah seperti ini, kalian lanjut lagi nih ke laba rugi.
di laba rugi pun sama teman-teman. Kalau teman-teman akunnya belum terdaftar semua seperti ini, kalian rubah dulu. Nah tapi sebelumnya kalau misalkan teman-teman kayak mau tahu nih sebenarnya harusnya totalnya berapa sih gitu kan, kita ceknya dari neraca lajur. Nah untuk di neraca lajur tersendiri ini kan nggak bisa terlalu jadi kita kecilin aja di sini, 124.800.000 rupiah. Jadi kalau bisa nanti untuk di laba ruginya memang hasilnya harus segini. Nah untuk di laporan laba rugi ini, untuk yang di paling atas ini ada penjualan berarti ya, karena kan memang dia perusahaan dagang. Jadi di sini memang di daftar akun itu ada penjualan. Jadi di sini kita klik aja 4 minus 4 enter, dia muncul penjualan. Nah kalau memang seperti ini kita lanjut lagi di 5 minus 1200. Dari laporan laba rugi yang pertama nanti kan kita karena ini perusahaan dagang ya, perusahaan dagang tuh memang nggak ada untuk pembelian ya. Jadi di sini memang kalau di kita memang daftar akunnya kita lihat aja memang adanya penjualan. Jadi kita di sini memang inputnya penjualan, potongan pembelian, baru di sini nanti kita ganti aja yang ini, kita langsung ganti ya. Sini ada 430 atau di sini retro penjualan. Nah untuk yang selanjutnya itu udah kode penjualan. Jadi nanti sisanya itu ke bawahnya itu semua beban yang ada di daftar akun semua di input, karena kan memang di sini keterangannya jumlah pendapatan sama dengan jumlah beban. Sini jumlah pendapatan dan juga jumlah beban. Jadi ini kita input dulu. Yang kedua ini ada potongan penjualan. Nah setelah itu nanti kita lanjutkan lagi nih beban yang pertama tuh. Tadi di daftar akun ada apa sih? Yang pertama kan tadi ada beban pokok penjualan, terus ada juga beban angkut, ada juga beban gaji, beban iklan, beban penyusutan, itu semua kalian input di sini ya. Nanti kalau misalnya sudah diinput, dan setelah kalian input semua tadi kan untuk yang jumlah pendapatan itu ada penjualan, potongan pembelian. Nah ini untuk jumlah yang ada di jumlah pendapatannya. Nah terus untuk yang di sini yang kedua ini, kolom kedua atau di bawahnya ini ada jumlah beban. Yang pertama itu kita masukkan dulu nih untuk retro penjualannya. Kalian cukup input aja, tadi saya bilang kode akunnya, nanti kalau sudah kalian enter semua ini akan otomatis muncul. Nah setelah itu ada potongan penjualan. Untuk selanjutnya itu setelah potongan penjualan ini ada beban-beban yang ada di beban daftar akun. Ini semua kalian masukkan, kalau sudah dia jumlah bebannya tertera di sini ya. Nah ini untuk hasil laba atau ruginya. Ini kalian cek dulu nih 824.800 sudah sesuai belum, sesuai dengan neraca lajur. Nah kalau di sini kan sudah tertera nih laba atau ruginya memang segini ya, 824.800. Kalau sudah seperti ini dan laba ruginya sudah sesuai juga 824.800, tandanya atau teman-teman sudah berhasil dan sudah beres dalam mengerjakan atau penginputan nomor jurnal. Seharusnya kalau memang yang diinstruksikan kan memang cuma untuk nomor jurnal, tapi ya udah nggak apa-apa, ini kita lanjutkan aja sampai hasilnya balance di neraca dan laba rugi. Kalau untuk penginputan jurnal cukup kayak gitu aja sih tadi yang kayak tadi teman-teman. Yang penting kita teliti dalam penjurnalan, dalam melihat soalnya dulu gitu, dari tanggal awal sampai dengan akhir. Mungkin video kali ini cukup sekian teman-teman.
Itu dia teman-teman untuk video singkat yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pun mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kelebihan dalam pembuatan video, karena pun saya masih dalam pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.